Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fatimatus Zahra, peserta calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Malang, yang difasilitatori oleh Ibu Nurul dan Ibu Pendamping Praktek, Ibu Viva. Saya akan menyampaikan materi 1.1.A.9, menggambarkan secara garis besar kaitan materi-materi pada modul 1.1 yang telah dipelajari yang ada di LMS. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebagai seorang guru SD, saya percaya setiap murid yang saya hadapi dalam pembelajaran adalah anak didik yang polos, nurut, dan pasif. Di sini saya bertugas memberikan ilmu kepada anak didik, mengajarkan dari tidak paham menjadi paham, dan menjadikan anak didik sebagai objek yang hanya sebagai pendengar apa yang saya jelaskan. Ibarat kaset, cara mengajar saya sebatas menjadikan otak siswa sebagai alat perekam. Guru lebih banyak fokus mengajar hanya berpedoman kepada kurikulum dan bahan ajar yang dipegang secara kaku dan tidak berani keluar dari pedoman yang telah digariskan. Dalam memberikan pelajaran, guru hanya sebatas menyampaikan bahan pelajaran sebagaimana yang tertuang dalam buku pedoman. Mempunyai mindset bahwa tugas yang sudah saya jalankan, murid sudah mengikuti dan mendengarkan. Berharap mereka bisa menjawab soal-soal ujian, baik ujian sekolah maupun ujian nasional. Sehingga di situ saya menganggap merasa sudah berhasil. Guru tidak dituntut untuk mengembangkan kreativitas anak didik. Hanya menganggap sebatas kelengkapan administrasi, terpaku pada ketuntasan materi tanpa mempertimbangkan bahwa mereka sebenarnya punya potensi, punya bakat minat yang harus dikembangkan. Lepas dari pengembangan sikap dan nilai karakter, pembelajaran bersifat memerintah dan memaksa sesuai dengan keinginan guru dan tidak memahami bahwa kodrat lahir dan batin itu penting dan tidak perlu tuntunan guru untuk mengarahkannya. Guru lebih mementingkan pembelajaran yang hanya mengarah kepada terlepasnya sikap pada pemikiran dan intelektual. Guru lebih mengutamakan kognitif dibanding nilai-nilai berkarakter yang tumbuh pada saat kegiatan pembelajaran. Guru lebih mementingkan pembelajaran yang hanya mengarah kepada terlepasnya sikap pada pemikiran dan intelektual. Guru lebih mengutamakan kognitif dibanding nilai-nilai berkarakter yang tumbuh pada saat kegiatan pembelajaran. Pertanyaan yang kedua dari LMS. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya adalah 1. Perubahan pola pikir atau mindset saya tentang pendidikan yang selama ini saya pahami. Kedua, muncul kemauan saya untuk menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang menghamba pada anak. Pendidikan yang berorientasi penuh kepada murid.
memandang anak dengan rasa hormat, penuh cinta dan kasih sayang, dengan mendekati, mendengar, melihat, dan merasakan, serta memberikan pelayanan yang mereka butuhkan. Tidak meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Menuntun anak didik sesuai dengan kodratnya. Memberikan tuntunan dan motivasi kepada peserta didik lebih kepada tindakan atau perilaku-perilaku positif secara langsung. Dalam pembelajaran, mampu tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dan kemampuannya masing-masing peserta didik. Mengajarkan secara berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Peserta didik diibaratkan seperti petani yang sedang menanam. Misalnya, memiliki banyak bibit. Jangan berharap apa yang ditanam sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mereka diharapkan mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Memberikan teladan yang baik, menjadi panutan anak didik untuk mencapai budi pekerti dan akhlak yang baik. Pertanyaan yang ketiga pada LMS, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, membuat kesepakatan kelas untuk mengenali potensi, minat, kebutuhan, dan kodrat dari masing-masing peserta didik. Kedua, merancang pembelajaran yang terpusat pada anak didik dengan pendidikan merdeka belajar dan mengedepankan budi pekerti yang baik. Ketiga, memberikan pembelajaran bermakna dengan memberikan perhatian, membentuk karakter, minat, dan bakat, serta menghormati keberagaman masing-masing anak. Keempat, mengembangkan profil pelajar Pancasila dengan pendidikan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bergotong royong, bermusyawarah, kebinekaan global, dan bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Yang terakhir, yang kelima, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Sekian, salam bahagia dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.